wabarakatuh. Saya Sahika Baik Nurani dari Pendidikan Fisika B Universitas Negeri Makassar ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang saya pilih. Langsung saja, inilah judul yang dari jurnal yang saya ambil yang mengenai pembelajaran pengantar fisika kuantum dengan memanfaatkan media PET, simulation, dan LKM melalui pendekatan saintifik, dampak pada minat dan penguasaan konsep mahasiswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, volume 5 nomor 1 dan halaman 53-60, tahun 2016 dengan penulis Anthony Saragara. Kemudian tujuan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan penguasaan konsep mahasiswa program studi pendidikan fisika, mata kuliah fisika kuantum, materi dualisme gelombang partikel semester ganjil tahun ajaran 2015-2016 dengan menggunakan media berbentuk simulasi PET melalui pendekatan saintifik penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau bisa disebut classroom action research. Adapun variabel penelitiannya, variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran fisika berbasis eksperimen virtual. Adapun cara dan alat ukur variabel penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan angka motivasi untuk mengetahui tingkat motivasi siswa, sedangkan hasil belajar siswa menggunakan tes. Hasil penelitian pada penelitian ini digunakan dua kelas, yaitu satu kelas yang bertindak sebagai kelas kontrol dengan menerapkan metode pembelajaran konvensional dan yang lainnya sebagai kelas eksperimen menggunakan metode pembelajaran berbasis eksperimen virtual. Motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada siswa pada kelas kontrol. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada siswa pada kelas kontrol. Kemudian inilah tampilan jurnal yang saya ambil. Menurut saya abstrak yang penulis buat menurut saya sudah bagus karena sudah memiliki dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, critical review jurnal. Jurnal di atas diawali dengan abstrak sebagaimana jurnal pada umumnya, namun penulis dapat menuliskan abstraknya menampilkan versi bahasa Indonesia dan Inggris. Sebenarnya hal ini bisa saja jika jurnal ini berlaku internasional. Namun mengingat bahwa jurnal ini berada dalam taraf nasional, dari segi kerapihan penulisan, jurnal ditulis dengan rapi, namun penulisan pun tidak ditemukan kesalahan pengetikan dan kata yang termasuk bahasa asing. Semuanya dicetak miring sesuai dengan aturan karya tulis ilmiah. Pada bagian pendahuluan dijabarkan mengenai latar belakang diangkatnya topik tersebut sebagai fokus penelitian seperti pada kutipan sebagai berikut ini. Penulis menjabarkan secara rinci, maka pembaca akan mendapatkan gambaran mengenai peran atau dampak yang ditimbulkan dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis eksperimen dalam mata pelajaran fisika. Bagian selanjutnya yaitu ditinjau dari tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka memuat kerangka teori di mana peneliti menguraikan secara sistematis konten teori yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari penelitian tentang apa yang pendekatan pembelajaran dan kurikulum 2013 seperti pada gambar berikut ini. Teori yang diambil adalah peneliti sangat relevan dan berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.
tidak menjelaskan hal lain yang tidak berkaitan dengan penelitian. Namun peneliti kurang dalam menjelaskan kerangka konsep dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya yaitu metode penelitian. Berikut gambaran hasil screenshot dari metode penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang menjadi bagian inti dari jurnal yang dibuat. Selanjutnya, peneliti menjelaskan bagaimana ia memperoleh data awal penelitian untuk dilakukan uji homogenitas antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai pada berikut. Kutipan berikut ini bisa dilihat. Kemudian, teknik analisis yang digunakan. Hasil analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel seperti gambar yang berikut ini. Pada bagian hasil pembahasan, tujuan penelitian ini telah terjawab. Seperti pada kutipan berikut ini jelas bahwa hasil pembahasan merangkup jawaban dari tujuan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa pada jurnal ini telah sesuai antara metode penelitian dan hasil serta pembahasan yang dituliskan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.